Inilah sahabat Abi dimanapun Anda berada. Saat ini kru sahabat Abi sedang berada di sekolah SD Sidamulia 01, yaitu menemui seorang pedagang mainan. Yang namanya siapa, Mas? Sugeng, Pak. Namanya siapa? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Rumahnya di mana? Rumahnya asli dari Jeruk Legi. Aslinya Jeruk Legi. Asli Jeruk Legi. Tinggal di Wanareja, Baru Kidul, belakang pasar. Oh. Terus di situ rumah sendiri apa kontrak? Masih ikut mertua, Pak. Masih ikut mertua? Iya. Kalau boleh tahu berapa penghasilan tiap hari? Kalau tiap hari nggak tentu lah, yang jelas ya sekitar 50.000 mah dapat lah. 50.000 ya? Iya, bersih gitu. Jadi kalau dibikin rata-rata ya sekitar 50.000-an ya? Iya, itulah, Pak. Tapi cukup ya? Ya kalau dibilang cukup ya, namanya orang kebutuhan banyak, tapi kan namanya orang dagang nggak tentu, terkadang lagi rame ya rame, cuma dibikin rata-rata aja gitu. Oh gitu ya. Tergantung pembelinya ya. Kalau Iya, kalau lagi kalau rame, bagus, omsetnya lagi rame ya bisa melebihi target segitu gitu. Cuma dibikin rata-ratanya aja. oh gitu ya. Ya, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan saya bisa menelusuri kehidupan Pak Sugeng barusan. Iya. Oh, Pak Sugeng. Bersedia ya kalau saya mengikuti kehidupan sehari-hari Iya, bersedia. tentang Pak Sugeng ya. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan saya doakan para dermawan di seluruh dunia ini bisa ada rasa rasa kasihan merasa ternyuh gitu. Mudah-mudahan dia memberikan sedikit bantuan atau mungkin bisa dipergunakan untuk modal dari Pak Sugeng ya. Itu 1000-an, Mbak. Iya, makasih, Pak, makasih. Itu 1000-an, yang ini 2000-an. Yuk, selagi ada yuk. Oh, ini apa sih, bunga-bungaan apa? Iya, ini bunga bikin kerajinan sendiri, Pak. Ini bisa berubah-ubah, bisa jadi bulat, bisa jadi bunga. Oh iya. Oh iya. Kalau disambung kayak gini kan harganya 2.000. Oh, itu 2.000. Iya, kalau isi 3. Kalau per biji kayak gini 1000-an gitu. Oh, berarti itu bisa dimodif ya? Iya. Ini bisa juga pakai pensil. Biasanya sih pakai pensil gitu. Oh, Cuma gitu ya. hari ini lagi kosong gitu. Ini semua kerajinan bikin sendiri. Itu jualannya setiap hari di sini atau di mana? Gua pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah. Oh, jadi enggak setiap hari di sini ya? Iya. Rolling lah, pindah-pindah dari sekolah mana. Berarti nggak tentu ya? Enggak mesti di sini. Cuma terkadang kan ada juga yang sekolah nggak boleh dijual jualan mainan gitu, ada juga kayak gitu. Oh, gitu ya. Terima kasih informasinya. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa ada kemajuan buat Pak Sugeng. Saya sebagai kru sahabat Abi cuma bisa mendoakan saja. Makasih. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Sugeng diberikan kelancaran dalam usahanya, Amin. terutama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, Pak. Makasih, Pak. Tadi saya lupa nggak nanyain masalah keluarga, bagaimana, punya anak berapa? Oh, kalau anak punya 2 yang Udah punya anak 2. Iya. Udah sekolah. Udah. Yang satu ikut malah ini. Mana? Ini. Oh ya Allah, ini ada anaknya ikut juga apa nggak sekolah? Udah pulang. Oh, udah pulang ya. Namanya siapa? Pani. Oh, Pani. Amelia Aziza. Sekolahnya di mana itu? SD 4. SMP.
Iya, kalau yang satu SMP kelas 2. Oh, udah yang ada yang SMP juga ya? Iya. Oh iya. Udah pengantin ini. Rampetan pengen udah. Bang. Bang. Lu sini baju kelina. Iya gitu. Oh, satu buku ya. Besok. Ya beginilah, saya ulangin sekali lagi untuk para pemirsa sahabat Abi dimanapun Anda berada, kita harus mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang-orang seperti mereka, yaitu salah satunya dari Bapak Sugeng mengenai kehidupannya, kesehariannya. Dia berjualan mainan untuk anak-anak sekolah SD yang pendapatannya cuma 50.000, itu pun kalau pas lagi rame, kalau pas lagi sepi ya kemungkinan kurang. Tapi untuk para pemirsa sahabat Abi dimanapun Anda berada, perlu kita sadari bahwa orang-orang semacam itu perlu kita perhatikan untuk ekonominya. Maka dari itu, kru sahabat Abi menghimbau kepada seluruh para dermawan di dunia agar mempunyai rasa kasihan, memberikan sedikit rezekinya kepada orang-orang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi ya. Ini udah pulang ya? Pak Sugeng ini udah pulang? Iya, udah pulang semuanya, Pak. Gitu. Ini Pak Sugeng, saya ada rezeki sedikit amanah dari sahabat Abi. Oh, ini harap diterima ya dari sahabat Abi. Jangan dilihat isinya, Ya, makasih. tapi rasa kasih sayangnya sahabat Abi kepada Bapak Sugeng. Saya doakan mudah-mudahan menjadi berkah Amin. dan bermanfaat. Amin. Amin. Ya, makasih kepada sahabat Abi yang telah memberikan bantuan kepada saya sebagai pedagang kecil di sekolahan. Ya, mudah-mudahan ibaratnya ini sangat bermanfaat sekali lah buat saya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat saya untuk berdagang dan berjualan di sekolahan. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bapak Sugeng habis jualan di SD 01 Sedia Mulia. Dia rupanya mau pindah lagi ke sekolahan. Selamat jalan ya Pak Sugeng, hati-hati di jalan ya. Oh ya, makasih Pak, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, sahabat Abi bertemu lagi dengan Bapak Sugeng. Tadi jualan di RD 01. Wah, baru pulang Pak. Iya Pak. Sekarang mau rumahnya di sebelah mana ini? Oh iya, boleh saya ke sana? Oh, dia rumahnya di situ, Pak Sugeng. Ke sawah.
Lah kok jalan kaki Pak? Tadi kayak naik motor. Motor pinjam Pak, nggak punya motor. Oh jadi gitu, jalan kaki. minjem gitu apa setoran? Enggak pinjam. Pinjam. Oh Bapak belum punya motor. Saya mudah-mudahan kayak tak dongak kena men punya motor gitu ya. Amin. Sekarang rumahnya di mana? Itu Pak depan. Oh saya boleh ke sana? Boleh. Mari Pak. Ya. Itulah para pemirsa sahabat Abi dimanapun Anda berada. Saat ini kru sahabat Abi sedang mengikuti perjalanan pulang sama Bapak Sugeng. Ternyata Bapak Sugeng belum punya motor. Ini tinggal di rumah mertuanya karena dia belum punya rumah. Ya, 5.000. Enggak. Ditunggu. Ayo guys. Oh itu rupanya Bapak Sugeng masuk ke rumah. Kasihan sekali. Dia belum punya rumah, belum punya motor. Kesehariannya dia jualan mainan anak kecil di sekolahan SD. Rida, namanya apa? Dia kebalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Pak rumahnya di sini. Iya masih hidup. Duh saya mau mengganggu sebentar nih. Enggak apa-apa. Berbincang-bincang. Ngomong. Ngobrol ya. Iya boleh. Hah? Uang. Kalau itu aja ya. Wah anaknya minta uang. Yang gede sekolah ya Pak? Iya masih sekolah Pak. Mau minum apa Pak? Ayo. Ah nggak usah repot-repot lah. Terus habis jualan ini gimana? Ya paling rencananya mau nyari bambu Mau nyari bambu. buat bahan bikin mainan nanti sore, tapi mau itu bantuin mertua dulu, mau nyari rumput kan kambing. Oh miara kambing. Iya punya mertua. Berarti habis jualan ini nggak punya aktivitas lagi selain bantu mertua gitu ya? Iya paling kalau lagi ada acara apa hajatan apa gitu ya mungkin kadang berangkat kalau ada motornya, kalau enggak ya paling bikin mainan buat sediaan. Mamanya bocah kemana? Ibunya maksudnya? Oh ibunya kerja di Jakarta ya, di Serang Banten. Berarti sendiri di rumah ya? Iya sama anak sama Ya. Ya kehidupannya sehari kehidupan di kampung. Tapi ya lumayan jualan kayak gitu juga. Saya bingung sih Pak, daripada nggak ada kegiatan apa gitu untuk ngisi kesehatan. Mau kerja juga kondisi kan udah nggak produktif kalau kita lapangan juga Gitu ya, ya. daripada nganggur pas sekolah udah buka. Ya emang kebiasaan jualan sih Pak, jadi kadang-kadang ya jualan gimana gitu ya, dapat seberapa kan ya rezeki gitu kan, nggak tentu. Yang penting halal ya. Iya ya, bukan misalkan begitu. Aduh, capek bener ya. Iya, ya itulah namanya juga. Ini sebuah kehidupan, Pak. Seadanya lah. Kehidupan di zaman sekarang ini kita memang harus sabar untuk mencari sebuah rezeki. Karena kalau nggak sabar ya akhirnya kita sendiri yang repot. Yang penting bisa untuk makan sehari-hari lah. Namanya juga kita termasuk orang pinggiran. Kita jangan melihat ke atas, melihatnya
bawah aja, jadi nggak terlalu minder. Kalau kita ngelihat ke atas kan ngelihat kehidupan orang-orang di sana itu mewah-mewah, akhirnya kita patah semangat. Justru untuk kehidupan yang sehari-hari kita jalani ini harusnya kita bisa mengambil kesimpulan, akhirnya mempunyai rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mempunyai rasa semangat untuk mencari nafkah sehari-hari untuk keluarga kita. Iya. Maka dari itu kayak saya sendiri kan, saya pribadi lah istilahnya nggak mau berpikir yang muluk-muluk lah, apalagi setelah adanya pandemi kayak gini. Usahakan susah, ibaratnya acara-acara yang biasanya bebas sekarang dibatasi kayak gitu. Makanya saya yang penting untuk bisa minimal lah buat anak sekolah, buat jajan itu nggak bingung gitu. Makanya saya putuskan usaha apapun yang penting jangan merugikan orang lain. Dan itu kalinya ya adanya sedikit ya disyukurin lah, yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Sekarang mau nganggur apalagi gitu kan, istilahnya ada kesempatan di sekolahan udah buka gitu, saya sedikit-sedikit bisa ya bikin kerajinan yang sekiranya bisa dijual di sekolahan gitu kan. Oh, itu berarti bikin sendiri Pak. Yang dibuat itu buat dijualan tadi tuh Bikin sendiri. Bikin Semua sendiri? Bikin sendiri. Oh, hebat loh begitu ya. Itu dari mana bisa mempunyai ide seperti itu? Saya Pertamanya tadinya sekolah apa gini, ngikutin enggak. orang? Jadi saya melihat temen jualan kayak gitu, saya lihat kok kayaknya enak gitu lah, enjoy gitu. Terus kita sharing lah, kita nanya-nanya gitu, dia bikin apa beli gitu loh. Setelah saya amatin, saya coba-coba sendiri. Cara membuatnya gitu ya? Cara membuatnya saya coba sendiri. Kayaknya saya mampu untuk bikin kerajinan kayak gini. Akhirnya saya coba lah ya, walaupun mungkin nggak serapih mereka, tapi kan bisa terjual kayak gitu. Gitu ya. Bagus. Cuma kendalanya kalau di sekolahan, kalau jualan mainan kayak gitu kan ada juga yang dari pihak sekolahan dilarang membeli mainan gitu, ada juga. Tapi ada juga yang sekolahan sedikit memberi kelonggaran, kebebasannya silakan, yang penting nggak membahayakan anak gitu. Itu nggak ganggu ya? Iya, Ganggu jam pelajaran. Iya. Sebentar ya Pak Nendo, Pak ambil air Oh, nggak dulu. usah repot-repot. Sebentar. Ya begitulah para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang kehidupan di zaman sekarang ini harus memerlukan kesabaran. Kalau memang tidak sabar ya kita tidak bisa mencari nafkah. Yang penting buat kita ini harus punya kreatif untuk menghadapi ini. Sekarang ini ada wabah corona 19 itu, kalau dipikirkan memang susah, segala nggak boleh gitu. Mau pergi aja ada PPKM kan, memang bagus tujuan pemerintah supaya wabah corona ini dibikin seminimal mungkin, tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak yang terjangkit corona itu. Tapi di sisi lain buat rakyat menengah ke bawah itu yang susah, seperti contohnya Bapak Sugeng, cuman dia terima jualan ini mainan begitu. Oh, terima kasih Pak. Tuh, makanya di ini segala kok jadi repot ini. Saya mengimbau kepada para pemirsa, sahabat Abi dimanapun Anda berada. Mau Bapak airnya Oh Pak? ya, terima kasih. Khususnya buat para dermawan di luar sana, agar sedikit membagikan rezekinya buat orang-orang yang perlu kita bantu.
Yaitu satu contoh tadi Bapak Sugeng, dia kesehariannya hanya berjualan mainan di setiap SD, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini. Itu memerlukan ketekunan dan suatu perjuangan buat keluarga mereka. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh dermawan dimanapun Anda berada, bagilah sedikit rezekinya supaya jangan bosan-bosan, karena sesungguhnya manakala kita membagikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang memerlukan, itu suatu amalan yang baik, dan tidak ada ruginya orang membagikan sedikit rezeki untuk orang-orang yang memerlukan, bahkan akan dilipat gandakan menjadi 700 bagian. Terima kasih Pak, ini saya kok malah dibikinin Ya itu kopi ini jadi merepotkan ya. enggak lah Pak, jangan sekedar Pak. Ini saya maaf mengganggu waktunya dikit karena Enggak apa-apa. saya melihat Pak Sugeng kayaknya buat saya nih perlu dicontoh. Cuman sekedar jualan kayak gitu, ketekunannya itu yang perlu saya contoh itu. Saya kemungkinan tidak setelaten itu ya, tidak sabar. Saya kan orangnya gimana gitu loh. Saya kalau melihat orang-orang itu sepertinya saya kepingin mempunyai sifat yang seperti itu, telaten. Telaten itu sabar, itu biasanya susah untuk ditiru. Apalagi Pak Sugeng kan tadi katanya yang buat jualannya itu dagangannya istilahnya dari hasil karya sendiri, itu sangat perlu dihargai. Itu jarang orang yang mempunyai seperti itu. Biasanya cuman ngambil beli dari orang lain dijual lagi gitu ya. Iya. Kalau Pak Sugeng kan nggak ada keistimewaan tersendiri. Kalau saya gitu Pak, jadi istilahnya sesuatu yang sekiranya saya bisa bikin dan itu bisa bermanfaat lah, bisa dijual lah minimal kayak gitu. Saya coba untuk membuat, walaupun terkadang bahan bakunya itu nggak mesti beli, terkadang ngambil, maksudnya kayak dari bambu kayak gitu kan kita bisa nyari di dekat-dekat kali kayak gitu, minta ke orang kayak gitu yang nggak bermanfaat bisa saya manfaatkan. Ya, cuma kadang saya sih pingin kayak mereka, cuma kan terkadang karena keterbatasan modal yang nggak ada, jadi saya seusahakan seadanya dulu gitulah. Orang saya aja kayak gitu Pak Rinto, jadi istilahnya saya nggak istilahnya malu apa gimana, emang keadaannya kayak gini sih, nggak ada motor saya pinjam, terkadang ya saya kasih lah buat bensin, buat rokok, yang penting saya bisa jualan, nanti pulang saya kembalikan kayak gitu. Cuma kadang-kadang anak ikut habis pulang sekolah itu ya, daripada di rumah ya nggak ada mamanya gitu, sama mbaknya pingin itu ya tetap saya ajak. Saya nggak gengsi, nggak apa ya, emang Ya kenapa harus gengsi? iya, yang penting kita halal. kita halal kayak gitu. Daripada nganggur kan ya gitu. Itu perlu dicontoh itu, karena bagus, itu jarang yang bisa membuat karya sendiri terus dijual sendiri. Ya sedikit banyaknya kan ada hasil, daripada punya bakat tapi nggak dikembangkan gitu. Kan lebih baik seperti itu. Jadi liburnya cuman hari Minggu mungkin ya. Kalau sekolah masuk berarti kalau sekolah kerja masuk terus ya? kalau ya Jualan terus. iya ke sekolah. Tadi habis mandiin anaknya, pakai baju yang kecil sekolah, antar ke sekolahnya, terus pindah ke SD mana yang sekiranya belum didatangin ya, pindah lagi. Setelah pulang ya kegiatannya biasa, bantu orang tua, kadang nyari rumput, nyari apa gitu. Setelah itu selesai paling nyari bahan baku buat bikin kajian lagi Pak. Ya, makasih sekali kepada Bapak Rinto yang telah membantu memberikan ibaratnya apa ya, nasihat, memberikan semangat lah buat saya kayak gitu. Kan jarang-jarang, kadang-kadang banyak juga yang istilahnya lah jualan kayak gitu menghina, tapi bagi saya ya saya syukurin aja lah. Ibaratnya karakter orang kan masing-masing kayak gitu. Jadi istilah buat saya sangat terima kasih sekali kepada sahabat tadi yang mana telah memberikan
semangat dan bantuan kepada saya. Ya kalau masalah bantuan sih itu nggak ada apa-apanya, cuman sekedar perkenalan saja. Kalau dilihat dari isinya sih nggak ada apa-apanya, itu cuman perkenalan aja lah kita. Karena sahabat Abi ini baru muncul di media itu, jadi cara kasarnya belum mempunyai modal. Ya saya berdoa kepada seluruh dermawan, mudah-mudahan dermawan tergugah hatinya untuk membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Ini kenapa nangis? Terima kasih Pak Sugeng, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin dan mohon doanya mudah-mudahan channel YouTube Sahabat Abi ini bisa berkembang di kemudian hari. Ya, sama dengan Pak, ini kenapa, Pan?